ilahin nas. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Apa arti ilah? Apa arti ilah? Rabb Tuhan juga. Apa beda Rabb dengan ilah? Sesembahan. Kalau Rabb, Rabbi, Rabbana. Apa arti Rabb? Allah, Tuhan yang bersifat mencipta. Apa arti Rabb? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, pencipta alam semesta. Itu arti Rabb. Di dalam tubuh kita ada miliaran alam. Setiap sel itu satu alam. Setiap ada pembuluh darah satu alam. Satu pembuluh, satu rambut, satu alam. Di tubuh ini banyak sekali alam. Maka manusia disebut dengan alam kecil, al-alam as-saghir. Maka kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin, tidak usah bayangkan yang di luar, bayangkan kita. Segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan tubuhku dari yang sel terkecil zarah sampai tubuhku yang besar. Itu namanya tauhid rububiyah. Cuma sayang sekali kata rububiyah oleh kelompok sebelah dipakai untuk istilah yang aneh. Kata mereka ada tauhid al-musyrikin. Ada tauhid orang musyrik. Gimana? Gimana tuh Dr. Thohir? Tauhid orang musyrik nyambung nggak? Tauhid mengesahkan satu, musyrik menyekutukan, nyambung nggak? Itulah akibat karena mereka mengharamkan kitab-kitab mantik. Mantik ini jadi senjata ulama-ulama di tanah Melayu dari zulum. Itulah pertahanan mereka salah satunya ketika berdebat. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang zamannya bukan mantik, zamannya mana dalilnya. Jadi para ustadz, para kiai, tuan guru, jangan lagi bangga-bangga dengan mantik. Sekarang pelajari dalil. Dalil menurut mereka. Dalilnya adalah Quran Sunnah. Ayat sekian, hadis sekian. Bukan nomornya, hafalkan teksnya. Gak penting hafal nomor, yang penting hafal teksnya. Jadi rububiyah kita berbeda dengan rububiyah mereka. Bagi kita rububiyah itu murni sang hamba mengatakan, mengakui aku adalah ciptaanmu ya Allah. Dan rububiyah itu mesti digabung dengan uluhiyah, bersatu dengan uluhiyah, maka disebut ilahin nas. Ilahnya manusia. Ilah itu artinya yang berhak disembah. Ilah itu artinya yang dituju. Dan yang paling indah artinya yang maha dicintai. Itu arti dari ilah. Kalau ahli fikih bilang yang disembah. Makanya ahli fikih menyebut sholat itu taklif, beban. Benar Tuan Guru? Kalau ngajar fikih, usul fikih, diartikan fikih usul fikih apa? Ilmu mengenai tentang apa? Adillah, dalil-dalil kepada mukallaf, orang yang dibebani. Maka ahli fikih ini kalau sholat terbebani, wah insyaAllah gini, ya subuhlah gini, itu ahli fikih biasa. Tapi kalau fikihnya faqih robbani, itu beda. Kalau faqihnya sudah sampai kepada tauhid uluhiyah, uluhiyah ini dia cinta kepada Allah. Kalau kita cinta seseorang, malam pun kita jaga dia. Bapak ibu ini yang sudah punya anak, ibu-ibu udah anak, ya. Kalau anak kita bangun nggak? Bangun. Anak kita minta minum, kita ambilkan minum. Anak kita minta susu, kita susui. Maka disebutlah orang tua itu kama rabbayani saghira. Rabba itu mengurus urusan ciptaan. Maka nur rububiyah itu Allah turunkan kepada orang tua, bukan kepada berhala. Seperti akidah kelompok sebelah.
Nur rububiyah itu Allah turunkan kepada orang tua. Maka disebutlah Allah berwasiat, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Karena di dalam diri mereka ada satu nur, namanya nur rububiyah. Inilah yang kita baca, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mengurusku dengan penuh kasih sayang di waktu kecil. Berarti rububiyah itu berkaitan dengan Rahman. Maka saya sebutlah rububiyah Allah itu rububiyah rahmaniyah. Apa arti rububiyah? Allah mencipta dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya. Kalau Allah nggak sayang, kita nggak jadi. Maka kalau ada orang bunuh diri, dia sedang mengkhianati kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah marah kepada orang yang bunuh diri, disiksa dia, kecuali di syariat Nabi Musa. Itulah tauhid uluhiyah. Kalau sudah gabung tiga tauhid ini, baru terjaga dari waswas syaitan. Syaitan itu yang ahli waswas namanya khannas. Apa namanya? Jangan kasih nama anak khannas ya. Kayaknya ada di Quran ini ya. Buka-buka di Quran halaman terakhir, wah khannas. Saya kasih nama anak aja ya, Abdullah Khannas. Jangan ya. Kalau mau kasih nama anak, tanya ke ulama. Ini benar gak artinya? Kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah, barulah dia masuk kepada tauhid uluhiyah. Orang-orang seperti inilah kalau ibadah bukan terasa beban. Bangun tahajud bukan karena cari pahala lagi, tapi karena malu. Allah dengan rahmannya turun ke langit pertama. Masa kita tinggalkan dia tidur begitu saja? Itulah makna tanazzulat rahmaniyah. Turunnya rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke rumah seseorang, tapi kita ketuk nggak buka pintu. Kita ketuk lagi nggak buka pintu. Ketuk lagi nggak buka pintu. Besok mau datang lagi nggak? Kita tahu dia ada di rumah. Itulah nasib orang yang ngaku cinta Allah, tapi ketika Allah membangunkan dia malam hari, mungkin dengan cara asbab buang air kecil, mungkin karena asbab mimpi baik, mimpi buruk, atau mimpi basah, dia tidak bangun. Maka besok-besok Allah tidak mau menyapa dia lagi. Ya. Jadi tauhid uluhiyah itu beribadah bukan mukallaf, beribadah karena bab cinta. Beribadah karena bab cinta. Gimana, udah cinta Allah belum? Kalau cinta Allah, sering ingat Allah. Kalau cinta Allah, pasti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita jatuh cinta seseorang, sudah lama tidak bertemu, disebut namanya, pasti hati ini bergetar. Karena mencintai Allah itu abstrak, susah dipikirkan. Maka Allah utuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi Muhammad. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka orang jika pandang Allah, cukup dengan memandang Nabi Muhammad, mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izaru'u zukirallah. Orang yang jika dipandang, memandangnya membuat kita teringat yang diingatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembagian-pembagian tauhid yang mudah. Ada yang nyatet gak tadi? Antum hafalannya hebat-hebat semua ya? Ya sudah, gak apa-apa ya. Nanti diputar lagi ya. Kalau lagi putar, sediakan note di depan. Kalau dosen saya marah-marah ini. Guru saya kalau kita gak bawa pulpen, gak bawa note, bisa diusir. Cuma saya tidak pantas seperti guru saya. Yang pantas jadi beliau-beliau aja. Saya maafkan antum gak bawa note. Baik.